Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bab 9 tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Saya Muhammad Abdul Razak, akhiran MPM 211. Saya Faizatul Khomaria dengan akhiran NPM 217. Saya Maulida Panggabean dengan akhiran NPM 222. Saya Nela Syakira dengan NPM lahiran 230. Saya Raki Irfansyah dengan akhiran NPM 240. Materi pertama mendefinisikan kepemimpinan dan membedakannya dari manajemen. Kepemimpinan dan manajemen atau leadership adalah proses dan perilaku yang digunakan oleh seorang untuk memotivasi, menginspirasi, dan mempengaruhi perilaku orang lain. Perbedaan mendasar kepemimpinan dan manajemen adalah manajemen berfokus pada kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Sebaliknya, kepemimpinan lebih terkait pada kegiatan-kegiatan seperti penetapan agenda, penyelarasan, penginspirasian, dan pemantauan. Yang kedua, kepemimpinan dan kekuasaan atau power adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam lingkup organisasi. Ada 5 jenis, yaitu next, nah di sini kepemimpinan dan kekuasaan itu dibedakan jadi 5 jenis. Yang pertama, kekuasaan sah adalah kekuasaan yang diperoleh melalui hierarki organisasi. Kekuasaan ini ditetapkan oleh organisasi yang disesuaikan dengan orang yang menjabat posisi tertentu. Contohnya, seorang manajer bisa memberikan tugas kepada bawahan dan bawahan yang menolak melakukannya bisa ditegur bahkan dipecat. Yang kedua, kekuasaan penghargaan adalah kekuasaan untuk memberikan atau menahan penghargaan, seperti imbalan formal maupun informal yang dapat dikendalikan oleh seorang manajer, di antaranya gaji, bonus, pujian, dan pengakuan. Yang ketiga, kekuasaan paksaan adalah kekuasaan untuk memaksakan kepatuhan melalui ancaman psikologis, emosional, atau fisik. Bisa di next. Nah, untuk yang keempat adalah kekuasaan rujukan. Adalah kekuasaan yang didasarkan pada identifikasi, imitasi, loyalitas, atau karisma. Contohnya, seseorang yang memimpin jutaan orang karena kepribadian dan karismatiknya. Yang keempat, kekuasaan keahlian. Kekuasaan keahlian ini muncul karena sering adanya keahlian ataupun keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Seringkali seseorang yang memiliki pengalaman dan keahlian tertentu memiliki kekuasaan ahli dalam suatu organisasi, meskipun orang tersebut bukanlah manajer atau pemimpin. Contohnya, seorang asisten administrasi yang mengerti bagaimana mempersingkat jalur birokrasi. Kesimpulannya, seorang pemimpin harus menggunakan kekuasaan dengan efektif, sehingga dengan menumbuhkan motivasi bawahan untuk bekerja dan melaksanakan tugas dengan lebih baik lagi, dan menjunjung mutu dan kualitas. Yang kedua, bisa di next. Nah, untuk materi yang kedua di sini, yaitu pendekatan-pendekatan studi kepemimpinan awal. Di sini ada dua, yaitu pendekatan
sifat terhadap kepemimpinan dan pendekatan perilaku terhadap kepemimpinan. Kalau yang pertama itu lebih berfokus pada identifikasi sifat-sifat yang penting yang membedakan seorang pemimpin. Daftar-daftar sifat kepemimpinan potensial ini begitu panjang sehingga nilai praktisnya bagi dunia real menjadi hilang. Yang kedua, pendekatan perilaku terhadap kepemimpinan berfokus pada penentuan perilaku apa yang dijalankan oleh seorang pemimpin. Next. Nah, yang pertama ini perilaku pemimpin berfokus pada tugas. Ketika seorang pemimpin memfokuskan diri pada bagaimana sebaiknya tugas-tugas diselesaikan untuk memenuhi sasaran tertentu untuk mencapai standar kinerja tertentu. Yang kedua, perilaku pemimpin berfokus pada karyawan. Terjadi ketika seorang pemimpin memfokuskan diri pada kepuasan, motivasi, dan kesejahteraan pada karyawan. Pemimpin disarankan untuk terlibat dalam kedua jenis perilaku tersebut. Yang kedua tadi, untuk meningkatkan kinerja dan motivasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik. Untuk selanjutnya, yaitu pendekatan situasional terhadap kepemimpinan. Pendekatan situasional terhadap kepemimpinan adalah mengasumsikan bahwa perilaku pemimpin yang sesuai bervariasi antara satu situasi dengan situasi lain. Pendekatan sifat dan perilaku terhadap kepemimpinan bersifat universal. Keduanya menggambarkan perilaku pemimpin yang akan menghasilkan serangkaian hasil dan konsekuensi yang universal. Karakteristik pemimpinan mencakup sistem nilai yang dianut manajer, keyakinan pada bawahan, kehendak pribadi, perasaan aman, dan perilaku aktual. Karakteristik bawahan mencakup kebutuhan bawahan akan kemandirian, kesiapan untuk mengemban tanggung jawab, toleransi terhadap hal-hal yang bersifat ambigu, ketertarikan pada masalah, pemahaman mengenai sasaran, pengetahuan, pengalaman, dan ekspektasi ataupun harapan. Karakteristik situasional yang mempengaruhi pengambilan keputusan antara lain jenis organisasi, efektivitas kelompok, persoalan itu sendiri, dan tekanan waktu. 3 pendekatan situasional yang penting terhadap kepemimpinan. Yang pertama adalah teori jalur sasaran. Teori jalur sasaran yaitu teori kepemimpinan yang merupakan perpanjangan langsung dari teori ekspektasi motivasi. Teori jalur sasaran kepemimpinan menyatakan bahwa fungsi utama pemimpin adalah untuk memberikan imbalan yang bernilai atau yang diinginkan agar tersedia di tempat kerja dan memperlihatkan kepada bawahan jenis perilaku yang akan menghasilkan pencapaian sasaran dan imbalan bernilai. Pemimpin tersebut seharusnya menunjukkan jalur menuju pencapaian sasaran tadi. Teori jalur sasaran mengidentifikasikan 4 jenis perilaku yang dapat dijalankan oleh pemimpin, bergantung pada situasi yang dihadapi. Perilaku pemimpin direktif membuat bawahan mengetahui apa yang diharapkan dari mereka, memberikan panduan dan arahan, dan membuat jadwal kerja. Perilaku pemimpin suportif adalah memberikan sikap ramah dan mudah didekati, menunjukkan perhatian kepada kesejahteraan bawahan, dan memperlakukan sesama anggota secara setara. Perilaku pemimpin partisipatif yang antara lain berkonsultasi dengan bawahan, meminta saran, dan mengizinkan partisipasi bawahan dalam pengambilan keputusan. Perilaku pemimpin berorientasi pencapaian menetapkan sasaran yang menantang, mengharapkan bawahan memberikan kinerja tinggi, mendorong bawahan, dan menunjukkan keyakinan pada kemampuan bawahan. Lalu, pendekatan situasional yang penting terhadap kepemimpinan yang kedua adalah pendekatan pohon keputusan. Pendekatan pohon keputusan terhadap kepemimpinan yang memberikan aturan keputusan untuk menentukan
seberapa besar partisipasi yang dimungkinkan. Tetapi pendekatan pohon keputusan hanya berfokus pada satu aspek perilaku pemimpin, yaitu partisipasi bawahan dalam pengambilan keputusan. Pendekatan pohon keputusan mengasumsikan bahwa derajat sejauh mana bawahan sebaiknya didorong untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, bergantung pada karakteristik situasi yang dihadapi. Pemimpin menentukan gaya kepemimpinan sesuai yang mensyaratkan sejumlah partisipasi tertentu dari bawahan. Lalu yang ketiga adalah model pertukaran pemimpin anggota atau LM. Pendekatan terhadap kepemimpinan yang menekankan pentingnya beragam hubungan antara supervisor dan tiap-tiap bawahannya. Setiap hubungan supervisor dan bawahan seperti diat atau hubungan dua orang vertikal. Model ini menyatakan bahwa supervisor menjalin hubungan khusus dengan sejumlah kecil bawahan yang dipercaya, dikenal sebagai kelompok dalam atau in-group. Kelompok dalam biasanya menerima tugas khusus yang mengharuskan adanya tanggung jawab dan otonomi yang besar. Mereka juga bisa memperoleh privilege khusus. Akan tetapi, unsur utama dari teori ini adalah konsep diat vertikal per individu dan bagaimana pemimpin memiliki hubungan yang berbeda terbentuk dengan tiap-tiap bawahannya. Sekian dari saya, dilanjutkan dengan teman saya. Lalu selanjutnya adalah pengertian dari kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah sebuah gaya kepemimpinan yang menentukan perubahan yang diperlukan, menyusun visi yang akan membuka jalan bagi perubahan yang dibuat, dan melaksanakan rencana yang diperlukan agar perubahan tersebut terjadi. Sangat mudah untuk melihat mengapa gaya kepemimpinan ini penting dalam dunia yang terus berubah saat ini. Next. 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 Berikut adalah ciri-ciri karakter kepemimpinan transformasional. Yang pertama adalah visioner. Artinya pemimpin perusahaan tersebut memiliki visi jangka panjang atau yang membuat perusahaan tersebut untuk menjadikan yang lebih positif. Yang kedua, menginspirasi. Artinya pemimpin tersebut harus bisa menginspirasi para bawahannya. Yang ketiga adalah kemampuan untuk berpikir secara terbuka. Next. Pengertian kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik adalah tentang bagaimana seorang pemimpin melakukan kegiatan komunikasi dengan cara membangkitkan rasa empati dan juga menampilkan emosi yang sangat kuat pada mereka yang ada di sekitarnya. Next. Tujuan dari kepemimpinan karismatik tersebut ialah untuk membuat perubahan yang positif di dalam kehidupan pemimpin tersebut. Pemimpin yang karismatik seringkali dianggap sebagai seorang orator yang sangat ahli dalam menyampaikan visinya. Dan ciri-ciri kepemimpinan karismatik bisa dilihat dalam 3 contoh berikut. Yang pertama, public speaker yang handal. Kedua, keterampilan menjalin koneksi. Dan yang terakhir adalah sikap rendah hati. Next. Persoalan khusus dalam kepemimpinan. Persoalan khusus dalam kepemimpinan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengganti kepemimpinan. Pengganti kepemimpinan adalah individu, tugas, dan karakteristik organisasi yang cenderung menghentikan kebutuhan akan seorang pemimpin untuk memulai atau mengarahkan seorang karyawan baru. Next.
Yang terakhir, peneter kepemimpinan. Peneter kepemimpinan adalah faktor-faktor yang mencegah manajer mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerja atau membuat tindakan yang dilakukan manajer tidak relevan. Beberapa peneter kepemimpinan adalah bagian dari lingkungan kerja normal dan sulit untuk diubah, dan manajer dapat menghilangkan jenis penetralisir kepemimpinan lainnya. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi peneter kepemimpinan adalah yang pertama jarak, pengalaman kerja, dan aturan di tempat kerja tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang isu-isu yang berkembang dalam kepemimpinan. Isu-isu yang berkembang dalam kepemimpinan itu ada 3. Yang pertama, kepemimpinan strategis atau strategic leadership. Kepemimpinan strategis adalah kemampuan pemimpin untuk menggambarkan, merencanakan, memimpin, dan membuat yang terbaik dari sumber daya yang mereka miliki untuk menjalankan strategi secara efisien dan berhasil. Produktivitas pola pikir manajemen memainkan peran utama. Pola pikir strategis mencerminkan sesuatu yang disebut strategic agility. Selanjutnya ada kepemimpinan etis atau ethical leadership. Kepemimpinan etis sebagai proses mempengaruhi karyawan melalui nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan keyakinan yang secara luas berbatasan dengan norma-norma yang diterima dalam perilaku organisasi. Definisi ini menjabarkan bagian penting dari kepemimpinan etis. Kunci karakteristik utama adalah upaya pemimpin untuk mempengaruhi perilaku etis kepada orang lain. Selanjutnya ada kepemimpinan maya atau virtual leadership. Kepemimpinan virtual merupakan gaya kepemimpinan yang dapat dikatakan cukup baru. Pemimpin ini akan banyak bergantung pada aktivitas surat elektronik maupun telepon. Sehingga pemimpin virtual perlu memiliki kemampuan komunikasi yang hebat. Pemimpin dengan tipe kepemimpinan seperti ini umumnya dikenal sebagai sosok yang sangat karismatik dan bisa menciptakan suatu visi masa depan yang inspiratif. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang perubahan sifat dasar kepemimpinan. Situasi yang pertama, pemimpin sebagai pelatih atau leader coach. Pemimpin sebagai pelatih adalah seseorang yang ahli dalam membina relasi. Kecerdasan emosi merupakan hal yang paling dibutuhkan dari seorang leader coach untuk memastikan adanya rasa saling percaya dan respek di setiap waktu. Untuk membangun rasa percaya itu sendiri, kita harus sepenuh hati bisa mempercayai tindakan, kata-kata, emosi, dan motivasi seseorang. Maka, untuk menjadi seorang leader coach, seseorang harus memperoleh kepercayaan seutuhnya yang membutuhkan kemampuan dalam menguasai keempat komponen tersebut. Selanjutnya ada gender dan kepemimpinan. Pandangan tentang gaya kepemimpinan laki-laki dan perempuan antara lain, perempuan kelihatannya lebih menggunakan kepemimpinan transformasional daripada laki-laki, yaitu memotivasi orang-orang dengan mentransform kesenangan diri individu ke dalam tujuan-tujuan kelompok. Perempuan menggunakan gaya-gaya kepemimpinan interaktif dengan mendorong partisipasi, pembangunan kekuasaan dan informasi, mempertinggi harga diri orang-orang. Para laki-laki cenderung untuk lebih dari perempuan dalam hal mengadopsi gaya-gaya kepemimpinan transaksional atau memberikan penghargaan atau hukuman untuk bawahan, menggunakan kekuasaan yang datang dari posisi dan wewenang formal organisasi mereka. Selanjutnya, kepemimpinan lintas budaya. Nilai-nilai dan tradisi budaya yang melekat pada diri seorang pemimpin dapat mempengaruhi sikap dan perilaku pemimpin, sehingga diperlukan pemahaman mengenai perbedaan budaya untuk memudahkan serta memfasilitasi upaya individu dan kolektif dalam mencapai tujuan bersama. Pemimpin harus memahami nilai-nilai budaya, memiliki keterampilan berkomunikasi, memiliki kreativitas, dan dapat menyesuaikan diri serta pengambilan pembelajaran dalam setiap komunikasi. Pemimpin yang dapat merangkul perbedaan latar belakang budaya juga diminta adaptif dalam memahami perbedaan karakter setiap pegawai, hingga bersikap dengan mempertimbangkan dua sisi ketika memandang suatu masalah. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Selanjutnya adalah kepemimpinan, manajemen, dan pengambilan keputusan.
Karakteristik pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang efektif mengharuskan pengambil keputusan untuk memahami situasi yang mendorong keputusan tersebut diambil. Seorang manajer membuat sebuah keputusan berdasarkan persoalan dan peluang potensial. Terdapat jenis-jenis keputusan, yaitu ada keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram adalah keputusan yang relatif terstruktur atau cukup sering dilakukan. Sebagai contoh, terdapat Starbucks yang menggunakan keputusan terprogram untuk membeli pasokan biji kopi, cangkir, dan lab baru, serta karyawan Starbucks yang dilatih melalui prosedur yang persis untuk menyeduh kopi. Yang kedua, ada keputusan tidak terprogram, adalah keputusan yang relatif tidak struktur dan jarang terjadi. Manajer yang dihadapkan dalam keputusan tidak terprogram harus memperlakukan keputusan tersebut sebagai sesuatu yang khas, sehingga harus mengerahkan waktu, energi, dan sumber daya yang besar untuk mengamati situasi tidak terprogram ini. Selanjutnya, terdapat kondisi-kondisi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, ada kepastian. Ketika pengambil keputusan mengetahui secara cermat kepastian dalam alternatif pilihan keputusan dan kondisi-kondisi apa yang terkait dengan setiap alternatif, keadaan kepastian atau state of certainty akan terbentuk. Yang kedua ada resiko. Dengan adanya keadaan resiko, ketersediaan setiap alternatif dan imbalan serta biaya potensial seluruhnya terkait dengan kemungkinan hasil yang akan didapat. Yang ketiga ada kondisi ketidakpastian. Untuk membuat keputusan yang efektif dalam situasi ketidakpastian, manajer harus mendapatkan informasi relevan sebanyak mungkin dan melakukan pendekatan situasi melalui perspektif yang logis dan rasional. Selanjutnya, terdapat pengambilan keputusan rasional. Berikut merupakan langkah-langkah proses pengambilan keputusan rasional. Yang pertama adalah mengenali dan memahami situasi keputusan. Langkah pertama dalam pengambilan keputusan rasional adalah mengakui bahwa suatu keputusan memang dibutuhkan, harus ada rangsangan atau pemicu untuk memulai prosesnya. Hal yang menjadi sifat dasar dalam keputusan adalah perlunya untuk mendefinisikan secara tepat persoalan yang dihadapi. Yang kedua adalah mengidentifikasi alternatif. Langkah kedua adalah mengidentifikasi alternatif tindakan yang efektif. Mengembangkan alternatif yang jelas dan standar, serta alternatif yang baru dan kreatif sama-sama berguna. Secara umum, semakin penting keputusan, maka semakin besar perhatian yang dicurahkan dalam pengembangan alternatif tersebut. Yang ketiga adalah mengevaluasi alternatif. Memilih alternatif terbaik merupakan titik krisis dalam pengambilan keputusan. Meskipun banyak situasi tidak mengharuskan adanya analisis objektif dan matematis, manajer itu sering kali dapat mengembangkan estimasi dan pengukuran subjektif untuk memilih suatu alternatif. Pembuat keputusan juga sebaiknya memahami bahwa berbagai alternatif yang layak bisa saja dimungkinkan. Yang selanjutnya adalah menerapkan alternatif terpilih. Setelah alternatif itu terpilih, manajer dan pemimpin harus merealisasikannya. Yang keenam adalah tindak lanjut dan evaluasi hasil. Manajer dan pemimpin harus memastikan bahwa alternatif terpilih telah memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Jika alternatif yang dijalankan ternyata tidak berhasil, mereka dapat merespon dalam berbagai cara. Alternatif lain yang sebelumnya diidentifikasi bisa dilaksanakan. Selanjutnya ada aspek-aspek perilaku dari pengambilan keputusan. Apabila seluruh situasi keputusan diobservasi secara logis, maka banyak keputusan yang akan menemui keberhasilan. Tetapi keputusan itu seringkali dibuat dengan pertimbangan yang kurang masak dan tidak dilandasi dengan logika, sehingga terdapat beberapa aspek perilaku dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah kekuatan politik dalam pengambilan keputusan. Kekuatan politik berkontribusi pada karakteristik perilaku dari pengambil keputusan. Salah satu unsur utama dari politik adalah koalisi. Koalisi adalah aliansi informal antara dua individu atau kelompok yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada intuisi.
Intuisi adalah keyakinan mendalam akan suatu hal seringkali tanpa pertimbangan yang sadar. Karena intuisi terbentuk dari pengalaman dan praktek pengambilan keputusan yang sama selama bertahun-tahun, maka seorang manajer baru tidak boleh mengandalkan intuisi terlalu dalam. Yang ketiga adalah eskalasi komitmen. Pembuat keputusan terkadang membuat keputusan dan sangat berkomitmen menjalankan rangkaian tindakan sehingga sama sekali enggan beralih. Yang selanjutnya adalah kecenderungan mengambil risiko. Unsur perilaku yang disebut kecenderungan mengambil resiko adalah derajat sejauh mana seorang pembuat keputusan bersedia untuk bertaruh saat mengambil satu keputusan. Sebagian manajer sangat berhati-hati dalam setiap keputusan yang mereka buat. Mereka tetap berpegang pada prinsip rasionalitas dan sangat konservatif dalam melakukannya. Budaya organisasi adalah bahan utama dalam mendorong sikap kecenderungan mengambil resiko. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.